Baik, selamat pagi menjelang siang. Saya Amal Irsam Hasan dengan stambuk F1G1185 akan mempresentasikan hasil rangkuman sistem operasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Diagram graf. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya dalam kurung resource seperti fisik dalam kurung perangkat memori. 2. Logik dalam kurung log database record. 3. Sistem operasi dalam kurung PCB slots. 4. Aplikasi dalam kurung berkas. Di antara sumber daya tersebut ada berapa perentable dan juga yang tidak. Sumber daya ini digunakan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Graf adalah struktur diskrit yang terdiri dari vertex dan sisi, di mana sisi menghubungkan vertex-vertex yang ada berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Graf dibagi menjadi dua bagian, yaitu simple graph dan multigraph. Simple graph tidak mengandung sisi paralel, lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua vertex yang sama berdasarkan arahnya. Graf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf berarah memperhatikan arah sisi yang tidak menghubungkan dua vertex, sedangkan graf tidak berarah tidak memperhatikan arah sisi yang menghubungkan dua vertex. 1. Komponen graf alokasi sumber daya. Pada sumber daya graf, G sama dengan dalam kurung F E dari dua komponen, yaitu vertex dan sisi. Untuk graf alokasi sumber daya, vertex maupun sisinya dibedakan menjadi beberapa bagian. Vertex terdiri dari dua jenis, yaitu A. Proses P sama dengan PO, P1, P2, P3, PI, PM. Terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses, vertexnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. B. Sumber daya R dalam kurung R0, R1, R2, R3, RJ, Rn. Terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya, vertexnya digambarkan sebagai segi empat dan instan yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. 2. Deteksi deadlock dengan graf alokasi. Penghindaran dan pencegahan deadlock dalam dilihat pada subbab sebelumnya yang telah menjelaskan secara cukup lengkap langkah-langkah untuk menghindari terjadinya deadlock. Untuk mengetahui apa atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran recurse yang dimilikinya. 1. Jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. 2. Jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock. 3. Recurse dengan insan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock dapat dilihat dari gambar 24.6 dengan deadlock. Sebagai gambar di atas, graf di atas memiliki minimal 2 perputaran. 1. RO memproses P0 ke R2 R2 proses P0 proses R0 proses P1 proses R1 P2 proses R2. Yang kedua, R2 proses P1 proses R1 P2 proses R2. Gambar di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. PO meminta sumber daya R0. R0 mengalokasikan sumber dayanya pada P1. P1 meminta sumber daya R1. R1 mengalokasikan sumber dayanya pada P2. P2 meminta sumber daya R2. Deteksi deadlock dengan graf. R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P0 dan P1. R3 mengalokasikan sumber dayanya pada P2. Hal tersebut dapat mengakibatkan deadlock sebab P0 memerlukan sumber daya R0 untuk menyelesaikan prosesnya, sedangkan R0 dialokasikan untuk P1.
Di lain pihak, P1 memerlukan sumber daya R1 sedangkan R1 dialokasikan untuk P2. P2 memerlukan sumber daya R2, akan tetapi R2 mengalokasikan sumber dayanya pada R3. Dengan kata lain, tidak ada satupun dari proses-proses tersebut yang dapat menyelesaikan tugasnya, sebab sumber dayanya yang diperlukan sedang digunakan oleh proses lain. Sedangkan proses lain juga memerlukan sumber daya lain. Sumber daya yang diperlukan oleh suatu proses tidak dapat dipenuhi sehingga proses tersebut tidak dapat melepaskan sumber daya yang telah dialokasikan kepadanya. Dan terjadi proses tunggu-menunggu antar proses yang tidak dapat berakhir. Inilah yang dinamakan deadlock. Menurut Kaufman, dalam bukunya Operating System menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu 1. Mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. 2. Hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. 3. Non preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. 4. Circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimilikinya oleh suatu proses lainnya. Lanjut, strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Mengabaikan adanya deadlock. 2. Memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan metode mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetap menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. 3. Membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. B. Pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Kita masuk ke 3. Algoritma graf alokasi sumber daya. Ya baik, untuk mencegah deadlock, algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu entas. Pada algoritma ini ada komponen tambahan pada sisi, yaitu climate edge. Sama halnya dengan sisi yang lain, climate edge menghubungkan antara sumber daya dan vertex. Climate edge P1 meminta proses RJ, berarti bahwa proses PI akan meminta sumber daya RJ pada suatu waktu. Climate edge sebenarnya merupakan sisi permintaan yang digambarkan sebagai garis putus-putus. Ketika proses PI memerlukan sumber daya RJ, climate edge diubah menjadi sisi permintaan. Dan setelah proses PI selesai menggunakan RJ, sisi alokasi diubah menjadi climate edge. Dengan algoritma ini, bentuk berputaran pada graf tidak dapat terjadi, sebab untuk setiap perubahan yang terjadi akan diperiksa dengan algoritma deteksi perputaran. Algoritma ini memerlukan waktu N2 dalam mendeteksi perputaran, di mana N adalah jumlah proses dalam sistem. Jika tidak ada perputaran dalam graf, maka sistem berada dalam status aman. Tetapi jika perputaran ditemukan, maka sistem berada dalam status tidak aman. Pada saat status tidak aman ini, proses PI harus menunggu sampai permintaan sumber dayanya penuh. Seperti gambar 24.8, graf alokasi sumber daya dalam status aman. Pada gambar di atas ini, pada saat ini R1 sedang tidak mengalokasikan sumber dayanya, sehingga P1 dapat memperoleh sumber daya dari R1. Namun, jika climate edge diubah menjadi sisi permintaan dan kemudian diubah menjadi sisi alokasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perputaran.
seperti gambar 24.9 graf alokasi. Graf alokasi sumber daya dalam status tidak aman. Deteksi deadlock graf tunggu. Untuk mendeteksi deadlock, sistem perlu membuat graf tunggu dan secara berkala memeriksa apakah ada perputaran atau tidak. Untuk mendeteksi adanya perputaran diperlukan operasi sebaik-baiknya sebanyak N2, di mana N adalah jumlah vertex dalam graf alokasi sumber daya. B. Bounded buffer. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Oleh karena itu, kita banyak mengulang konsep sinkronisasi dalam membahas masalah bounded buffer ini. Yang dimaksud dengan bounded buffer adalah suatu struktur data yang menampung dalam kurung buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas, bounded. Yang terjadi pada pokok pembahasan utama adalah masalah bounded buffer adalah bagaimana jika dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut. Salah satu proses akan menilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang akan membaca nilai dan menggosokkan buffer tersebut. Proses yang pertama bisa disebut prosedur, sedangkan yang kedua disebut konsumer. Satu program Java. Hal yang harus diperhatikan dalam contoh program ini bahwa A. Bounded buffer memiliki batasan banyaknya data yang dimasukkan. B. Barang yang dikondisikan oleh konsumer terbatas. C. Jika bounded buffer telah penuh, produser tidak mampu menaruh lagi dan akan menunggu sampai ada tempat yang kosong. Ya, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.